revitalisasi keraton yang mana kondisinya ini sudah mungkin banyak yang memprihatinkan ya. prihatinkan dari pemerintah Kota Solo. Jadi terus pundi Gusti. Ya begini, jadi kalau kita tarik dari sejarah revitalisasi ini memang ketika 2010 itu dicanangkan cagar budaya ini sebetulnya pemerintah tanggung jawab. Nah tinggal karena aturan cagar budaya itu harus izin yang punya, ini perlu juga tanya kepada dinasti, utamanya yang terdekat adalah para gusti ini yang mewakili dinasti barangkali gitu. Tapi kalau nanti bisa dinasti diajak ya lebih baik. Tapi sudah cukup itu ya nggak apa-apa. Kalau buat saya itu suatu keharusan untuk mohon izin, karena di klause itu harus izin yang punya. Dalam hal ini yang punya itu seperti apa Gusti? Ya kalau yang punya ini dinasti. Jadi dinasti itu ya seluruh turunan raja yang terdekat ya PB1 sampai dinasti PB1 sampai ke 13 tentu atau 12, 13 itu. Ini harus tampil di situ. Kalau ini memang eksistensinya oke gitu lah. Jadi memang sementara ini kan orang salah tafsir. Dikira kerajaan ini punyanya raja. Indonesia kayak presiden, bukan. Ini rakyat, ini dinasti gitu loh. Maka PB12 saya ulang-ulang, kowe mau nglungguh kloso gumular, kowe ra gawe ora yoso, tinggal melaksanakan itu loh. Jadi harus kita tahu sehingga tidak ada yang namanya diktator egosentris, nggak ada. Harusnya begitu. Maka dalam konteks ini tanggung jawab pemerintah mau masuk, ini ya kita sambut sama-sama. Sebenarnya bagaimana cara menyambutnya, itu nanti mesti ada teknisnya supaya pemerintah juga tidak tersandung-sandung. Maka saya harap supaya ini segera seperti yang kemarin itu dikumpulkan, ya minimalnya di Pulau Nuni gitu aja lah. Ya itulah, ya. Yeah. Kalau ini sendiri kan di beberapa titik kan kondisinya kan sangat memprihatinkan, Yeah. baik mulai dari belakang Kaputren atau mungkin bagian depan Sogowono dan sebagainya. Mungkin juga menurut jenengan sendiri, mungkin yang paling perlu untuk mendapat perhatian terkait revitalisasi ini titik mana mungkin? Ini kalau titik yang paling penting itu tentu dalam Ageng Probosciyoso, karena menyimpan benda pusaka. Kalau itu troco, bocor, keduanya perpustakaan. Kalau ini tidak segera tangani, nah ini mesti akan terjadi masalah. Nah, yang ketiganya tentu bagaimana nanti ke depan ini keraton ini ya normalisasikan, ya pemerintah membantu untuk menormalkan keraton supaya tempat yang direvitalisasi ini memang berguna dan bisa bermanfaat untuk perkembangan budaya selanjutnya dan lestarinya kegiatan yang ada di keraton ini. Kalau melihat kondisi terakhir ini Gusti, yang mana kegiatan dari kebudayaan baik itu tari ataupun mungkin kebudayaan yang lain di Keraton Solo sudah mulai kembali seperti dulu lagi. Ya ini baru sekian persen dari yang 100% sebetulnya. Saya mencoba merintis itu sejak tokoh-tokohnya banyak meninggal dunia. Saya membuka pedalangan kembali sehingga adik saya jadi dalang. Terus saya buka lagi itu Santiswaran sehingga Santiswaran juga jalan, tapi sekarang mati lagi gitu ya. Terus Karawitan dulu dari pegawai dan boleh latihan dengan pelatih dari Abdi Dalem Pangkawit, itu ya sudah berhenti lagi. Terus saya menghidupkan mocopat, terutamanya mocopat yang peringgitan itu yang sangat langka, dan ini saya mencoba itu.
Dan terakhir di pariwisata saya mencoba untuk menampilkan pergantian jaga prajurit. Itu saya desain itu. Terus pakaian itu saya coba untuk pakaian masa lalu saya munculkan supaya orang-orang Solo atau orang-orang Jawa pada umumnya ini bangga, oh ada keraton yang masih punya budaya kayak gitu ya. Sehingga pemerintah pun oh ini perlu dibantu, perlu dilestarikan. Di samping tadi yang kesenian, tari, pedalangan, musik, gending atau yang lain sebagainya, perawatan Jakarta buat pusaka, batik dan segalanya itu memang sudah dicanangkan dan harus kita menjadikan suatu pelestarian dan mudah-mudahan melonjak kepada bisnis sehingga ini bisa menampung SDM yang sejahtera dengan melakukan itu dan edukasi tentu. Nah, pendidikan tentang itu saya pada waktu buka batik di Stinggil pada waktu workshop itu saya sudah mencetuskan satu leader batik yang ada di Ponorogo itu top Jawa Timur. Dia kursus di situ, terus ke Lawian, terus dia Sabina, saya arahkan dia jadi di sana, putri padahal itu. Nah, ini kan salah satu contoh orang nggak tahu bahwa di situ sebenarnya ingin bagaimana ini teredukasi ahli-ahlinya mumpung masih ada juga dan masih tersambung di Akademi Nasional. Ini marilah kita sambung mereka. Gusti, Ya. sedikit melompat nih. Ya. Mungkin terkait dengan kirap Budaya. yang Kirap Jumenengan. Ya. yang mana ini rencana dari PP13 juga akan diharap Ya. dikirap Ya. dikirap itu terus Budi, apakah itu sebenarnya dulunya juga seperti itu, juga ada programnya atau mungkin